Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah aljabar linier kali ini, kita akan berbicara tentang kebebasan linier, basis, dan dimensi. Oke, sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Baik teman-teman, pertama kita akan mencoba mengupas terlebih dahulu apa definisi dari himpunan bebas linier. Misalkan kita punya suatu himpunan S, di mana S di sini adalah himpunan yang tak kosong dan berisi vektor-vektor mulai dari vektor U1 sampai dengan vektor UR. Artinya S di sini dikonstruksikan atau elemen-elemennya itu terdiri dari sebanyak R buah vektor. Kemudian, persamaan yang dikonstruksikan dengan cara menjumlahkan hasil dari perkalian skala K1 sampai dengan KR dengan vektor U1 sampai dengan vektor UR yang nanti hasilnya berupa vektor 0, paling tidak nanti akan memiliki satu buah solusi, yaitu solusi trivialnya. Apa yang dinamakan solusi trivial di sini? Sama halnya ketika kita pernah dulu mempelajari tentang sistem persamaan linier homogen. Sistem persamaan linier homogen setidaknya memiliki satu buah solusi, yaitu solusi trivial. Jadi nilai dari masing-masing variabelnya itu sama dengan 0. Dalam hal ini, K1 akan sama dengan 0, K2 akan sama dengan 0, sampai dengan KR akan sama dengan 0. Inilah yang dinamakan dengan solusi trivial. Jika solusi trivial tadi merupakan satu-satunya solusi yang dapat kita peroleh dari persamaan di atas, maka himpunan S kita sebut sebagai himpunan yang bebas linier. Sebaliknya, misalkan terdapat solusi lain yang dapat kita temukan selain dari solusi trivialnya, maka kita sebut S sebagai himpunan yang tidak bebas linier. Sebagai contoh, misalkan diberikan sebuah himpunan S di mana himpunan S ini terdiri dari 3 buah vektor, yaitu vektor U, V, dan W yang masing-masing merupakan vektor di dalam ruang dimensi 3. Dengan vektor U komponennya adalah -3, 2, dan -1, vektor V komponennya 1, 5, dan -7, sedangkan vektor W komponennya 2, 2, dan -4. Sekarang silakan teman-teman coba periksa apakah himpunan S adalah suatu himpunan yang bebas linier. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengkonstruksikan persamaan yang terdiri dari penjumlahan dari hasil perkalian skalar antara K1, K2, dan K3 dengan vektor U, vektor V, dan vektor W, yang mana nanti hasil penjumlahan dari perkalian skalar dengan vektor ini sama dengan vektor 0. Bisa teman-teman lihat pada slide ya. Jadi kita konstruksikan persamaan K1 dikalikan vektor U ditambah dengan K2 dikalikan vektor V ditambah dengan K3 dikalikan vektor W akan sama dengan vektor 0. Dari sini paham ya? Untuk langkah yang berikutnya, teman-teman detilkan komponen dari vektor U, vektor V, dan vektor W. Begitu juga dengan vektor 0. Nah, di sini teman-teman silakan menyatakan komponen-komponennya dalam bentuk matriks berukuran 3 kali 1. Bisa teman-teman lihat pada persamaan ini. Jadi K1 akan dikalikan dengan matriks -3, 2, dan -1, di mana ini adalah komponen dari vektor U. Kemudian dijumlahkan dengan K2, di mana K2 nanti akan dikalikan dengan matriks 1, 5, -7, di mana matriks ini merupakan komponen-komponen dari vektor V. Kemudian dijumlahkan dengan K3 yang dikalikan dengan matriks 2, 2, -4, di mana 2, 2, dan -4 di sini adalah komponen-komponen dari vektor W. Oke, berikutnya vektor 0 di sini isinya adalah berupa matriks berukuran 3 kali 1 yang entry-entrynya terdiri dari bilangan 0. Selanjutnya, dari bentuk persamaan matriks seperti ini, teman-teman ubah menjadi sebuah sistem persamaan linier.
Nah, akan kita peroleh 3 buah persamaan linier seperti ini. Untuk persamaan linier yang pertama yaitu minus 3 dikalikan K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan 2 kali K3 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dengan persamaan linier yang terakhir yaitu minus K1 minus 7 dikalikan K2 minus 4 dikalikan K3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mencari nilai dari K1, K2, dan K3 yang memenuhi sistem persamaan linier homogen seperti ini. Caranya bagaimana? Sama saja dengan ketika teman-teman mencari nilai dari X1, X2, dan X3 dari sebuah sistem persamaan linier homogen yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan di awal dulu ya. Nah, jadi langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita ubah sistem persamaan linier homogen ini menjadi sebuah matriks yang diperbesar. Matriks yang diperbesarnya seperti apa? Bisa teman-teman lihat pada slide. Jadi bentuknya adalah matriks berukuran 3x4 seperti ini, yang isi-isinya terdiri dari koefisien-koefisien dari sistem persamaan linier homogen disertai dengan konstanta-konstanta non. Selanjutnya kita berlakukan operasi baris elementer pada matriks yang diperbesar ini ya. Yang pertama adalah kita kalikan dulu baris yang ketiga dengan minus 1, kemudian kita tukar posisinya dengan baris yang pertama, sehingga nanti akan teman-teman peroleh matriks sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghilangkan angka 2 yang ada di bawah 1 utama, berikut juga dengan angka minus 3 yang ada di bawah angka 2 ya. Nah, dalam hal ini kita akan mengalihkan baris yang pertama dengan minus 2, kemudian kita jumlahkan dengan baris yang kedua, kemudian kita kalikan baris yang pertama dengan 3 dan kita jumlahkan dengan baris yang ketiga, sehingga nanti akan kita peroleh bentuk matriks sebagai berikut. Selanjutnya kita sudah punya 1 utama ya, jadi di bawah angka 1 itu sudah 0 semua. Nah, sekarang kita butuh 1 utama di baris yang kedua. Nah, oleh karena itu pada baris yang kedua kita kalikan semua entry-nya dengan minus 1/9. Berikut juga dengan baris yang ketiga kita kalikan ya seluruh entry-nya dengan 1/22. Sehingga nanti akan teman-teman peroleh bentuk matriks seperti ini. Selanjutnya, agar kita memiliki leading 1 pada baris yang kedua, kita kalikan baris yang kedua dengan minus 1, kemudian kita jumlahkan dengan baris yang ketiga, sehingga nanti teman-teman peroleh bentuk matriks seperti ini. Berikutnya, agar pada baris yang ketiga kita juga memiliki leading 1, maka baris yang ketiga kita kalikan dengan minus 33, sehingga akan diperoleh bentuk matriks seperti ini. Kita lanjutkan eliminasinya. Jadi di sini kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Berarti angka-angka yang ada di atas 1 utama pada setiap baris itu harus bernilai 0. Sehingga proses eliminasinya kita lakukan, sehingga nanti akan diperoleh bentuk matriks yang paling bawah yaitu 1 0 0 0, 0 1 0 0 dan 0 0 1 0. Ini artinya adalah nilai dari K1 sama dengan 0, kemudian K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Sehingga solusinya adalah solusi yang trivial. Karena himpunan S di sini hanya memiliki satu solusi, yaitu solusi trivialnya, dalam arti nilai dari K1, K2, dan K3-nya sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwasannya himpunan S yang berisi vektor-vektor U, V, dan W adalah himpunan yang bebas linier. Teorema berikut membahas tentang kaitan antara bebas linier dengan kombinasi linier. Terkait dengan kombinasi linier, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Barangkali teman-teman ingin mengkaji kembali materi tentang kombinasi linier, silakan teman-teman klik link video yang sudah saya taruh di description box. Oke, saya lanjutkan. Misalkan kita punya himpunan S, di mana himpunan S ini terdiri dari 2 vektor atau lebih.
Himpunan S dikatakan sebagai himpunan yang bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor di dalam S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain yang ada di dalam S. Sebaliknya, himpunan S kita sebut sebagai himpunan yang tidak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak ada satu dari vektor-vektor yang ada di dalam S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain di dalam S. Teorema yang berikutnya memuat dua buah poin. Untuk poin yang pertama, misalkan kita punya suatu himpunan yang berisi sejumlah berhingga vektor-vektor dan ada vektor 0 di dalamnya. Maka himpunan yang kita punya tadi termasuk dalam kategori himpunan yang tidak bebas linier. Untuk poin yang kedua, misalkan kita punya suatu himpunan yang hanya terdiri dari dua buah vektor, maka akan ada dua buah kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama, himpunan tadi akan berupa himpunan yang bebas linier jika dan hanya jika tidak ada satupun dari vektornya yang merupakan kelipatan skalar dari vektor yang lain. Namun, himpunan tadi akan menjadi suatu himpunan yang tidak bebas linier jika satu dari vektornya merupakan kelipatan skalar dari vektor yang lain. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya salah satu ciri dari himpunan yang tidak bebas linier diantaranya adalah pertama, himpunan yang di dalamnya memuat vektor 0, yang kedua, himpunan yang di dalamnya terdapat suatu vektor yang merupakan kelipatan skalar dari vektor yang lain ketika jumlah himpunannya hanya terdiri dari dua buah vektor. Untuk menentukan apakah suatu himpunan yang terdiri dari vektor-vektor tergolong dalam himpunan yang bebas linier atau tidak, kita bisa meninjau juga melalui rank matriks yang dikonstruksikan oleh vektor-vektor yang ada di dalam himpunan tadi. Nah, proposisi ini menjamin hal tersebut. Jadi, misalkan kita punya suatu himpunan, di mana himpunannya ini terdiri dari M buah vektor. Teman-teman ingat-ingat ya, M buah vektor, di mana masing-masing dari vektornya itu terdiri dari N buah komponen. Oke, berikutnya kita konstruksikan suatu matriks A, di mana matriks A ini adalah suatu matriks berukuran N kali M, yang mana kolom-kolom dari matriks A disusun dari vektor-vektor U1, U2 sampai dengan UM. Kira-kira bisa teman-teman bayangkan ya. Nah, himpunan tadi yang berisi vektor-vektor mulai dari vektor U1 sampai dengan UM dikatakan bebas linier jika dan hanya jika rank dari matriks A-nya sama dengan M. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mengambil 3 buah vektor yang ada di ruang dimensi 4. Jadi kita mengambil vektor U, vektor V, dan vektor W, di mana vektor U komponennya adalah -2, 1, 4, dan -2. Vektor V komponennya 1, 1, 2, dan 0. Sedangkan vektor W komponennya 0, 0, 2, dan 1. Berikutnya, kita disuruh untuk memeriksa apakah vektor-vektor tadi bebas linier atau tidak, dengan cara kita meninjau jumlah dari rank matriksnya. Untuk langkah yang pertama dari penyelesaian soal tadi, kita harus mengkonstruksikan dulu suatu matriks A berukuran 4x3, yang mana kolom-kolomnya terdiri dari komponen-komponen dari vektor U, vektor V, dan vektor W. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide. Jadi matriks A di sini adalah matriks berukuran 4x3 dengan entry-entry -2, 1, 0, 1, 1, 0, 4, 2, 2, dan -2, 0, 1. Angka-angka ini kita ambil dari komponen-komponen vektor U, vektor V, dan vektor W. Jelas ya? Berikutnya adalah kita lakukan operasi baris elementer pada matriks A.
Teman-teman lihat di baris yang kedua, di situ sudah ada angka 1 ya, yang ada di sebelah paling kiri. Nah, kita akan menjadikan baris yang kedua, maksud saya angka satunya akan kita jadikan sebagai kandidat dari leading 1. Sehingga nanti tugas kita adalah menjadikan 0 angka-angka yang ada di atas 1 dan di bawah 1. Sehingga yang kita lakukan apa saja? Yang pertama, kita kalikan baris yang kedua dengan 2, kemudian kita jumlahkan dengan baris yang pertama. Yang kedua, kita kalikan baris kedua dengan minus 4, kemudian kita jumlahkan dengan baris yang ketiga. Dan yang ketiga, kita kalikan baris kedua dengan 2, kemudian kita jumlahkan dengan baris yang keempat. Sehingga akan kita peroleh bentuk matriks sebagai berikut. Nah, baris yang kedua berikutnya kita ubah posisinya dengan baris yang pertama. Jadi kita tukar, kemudian kita jumlahkan baris yang ketiga dengan baris yang keempat. Sehingga nanti akan diperoleh bentuk matriks yang lebih sederhana seperti ini. Operasi baris elementernya kita lanjutkan ya. Jadi untuk langkah yang keenam kita tukar baris yang ketiga dengan baris yang keempat. Kemudian kita kalikan baris yang kedua dan baris yang ketiga dengan sepertiga. Sehingga nanti akan diperoleh bentuk matriks seperti ini. Berikutnya kita tinggal mengenolkan angka-angka yang ada di bawah leading 1 pada masing-masing baris. Seperti itu ya, kita lanjutkan sampai dengan langkah yang ke-10, bisa teman-teman amati sendiri. Sehingga nanti akan kita peroleh bentuk matriks yang terakhir, di mana matriks ini berukuran 4x3 dengan entry-entry 100, 010, 001, dan 000. Nah, dari sini kita peroleh bahwa rank dari matriks A sama dengan 3. Jadi rank di sini adalah banyaknya baris yang tidak seluruhnya terdiri dari angka 0. Yang mana barisnya? Baris pertama, baris kedua, dan baris yang ketiga. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya rank A sama dengan 3. Karena rank A itu sama dengan 3, di mana 3 ini sama dengan M, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa vektor-vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor yang bebas linier. Teorema yang selanjutnya, misalkan kita punya suatu himpunan S, di mana himpunan S ini terdiri dari R buah vektor, yaitu vektor U1, vektor U2, sampai dengan vektor UR, yang mana masing-masing dari vektor tersebut adalah vektor-vektor di dalam ruang dimensi N. Jika R, nilai dari R itu lebih besar daripada nilai dari N, maka himpunan S tadi adalah himpunan yang tidak bebas linier. Artinya, kalau misalkan kita punya suatu himpunan dan jumlah dari vektornya itu lebih besar daripada dimensi dari masing-masing vektornya, maka bisa kita pastikan bahwasanya himpunan yang memuat vektor-vektor tadi adalah himpunan yang tidak bebas linier. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang basis. Namun sebelum kita membahas basis, ada satu definisi terlebih dahulu yang perlu teman-teman pahami ya, karena ini nanti akan menjadi salah satu syarat dari basis, yaitu definisi mengenai himpunan yang merentang. Oke, misalkan S itu adalah sebuah himpunan yang menjadi himpunan bagian di dalam ruang vektor V. Si S ini terdiri dari R buah vektor, yaitu vektor U1, vektor U2, sampai dengan vektor UR. Jika setiap vektor yang ada di dalam ruang vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di dalam himpunan S, maka himpunan S dikatakan membangun atau merentang ruang vektor V. Dan dalam notasi matematikanya, kita menyimbolkannya dengan V sama dengan span S. Selanjutnya, misalkan kita punya suatu himpunan S,
di mana himpunan S ini adalah himpunan bagian dari ruang vektor V yang di dalamnya terdiri dari vektor-vektor mulai dari vektor U1, U2 sampai dengan UR. Himpunan S kita katakan sebagai basis dari ruang vektor V jika himpunan S memenuhi dua buah persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah himpunan S merupakan himpunan yang bebas linier. Kemudian untuk persyaratan yang kedua, himpunan S adalah himpunan yang membangun atau merentang ruang vektor V. Jadi, kalau misalkan kita ingin meninjau apakah suatu himpunan bagian dari ruang vektor itu merupakan basis dari ruang vektornya atau tidak, maka ada dua buah langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memeriksa apakah himpunan bagian tadi adalah himpunan yang bebas linier. Kemudian yang kedua, kita harus memeriksa apakah himpunan bagian tadi bisa membangun atau merentang ruang vektor V-nya. Sebagai contoh, misalkan saya punya suatu himpunan bagian dari ruang vektorial dimensi 3, atau dalam hal ini kita notasikan dengan R pangkat 3, yang mana himpunan tadi terdiri dari 3 vektor, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W, dengan spesifikasi komponen untuk masing-masing vektornya sebagai berikut. Vektor U komponennya 111, vektor V komponennya 220, dan vektor W komponennya 300. Sekarang perintahnya adalah silakan teman-teman periksa apakah vektor U, vektor V, dan vektor W merupakan basis untuk R pangkat 3. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah harus kita pastikan dulu apakah himpunan S yang terdiri dari vektor-vektor U, vektor V, dan vektor W adalah himpunan yang bebas linier. Oleh karena itu, kita konstruksikan suatu sistem persamaan linier K1 dikalikan dengan vektor U ditambah dengan K2 dikalikan vektor V ditambah dengan K3 dikalikan dengan vektor W sama dengan vektor 0. Kemudian kita detilkan ya, vektor U komponennya apa saja, vektor V komponennya apa saja, dan vektor W komponennya apa saja. Nah, kemudian dari bentuk matriks, kita kemudian membentuk sistem persamaan linier, sehingga nanti akan kita peroleh sistem persamaan linier homogennya K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, K1 ditambah dengan 2K2 sama dengan 0. Yang ketiga, K1 sama dengan 0. Nah, tugas kita adalah mencari nilai dari K1, K2, dan K3. Dari persamaan linier yang ketiga, kita tahu bahwasanya nilai dari K1 sama dengan 0. Nah, nilai dari K1 ini kita substitusikan pada persamaan linier yang kedua, sehingga nanti akan kita peroleh nilai dari K2 juga sama dengan 0. Berikutnya, nilai dari K1 dan K2 kita substitusikan juga pada persamaan yang pertama, sehingga nanti akan kita temukan bahwa nilai dari K3 juga sama dengan 0. Artinya, K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Artinya, himpunan S di sini adalah suatu himpunan yang bebas linier, karena solusinya adalah solusi yang trivial. Untuk langkah yang kedua, kita akan memeriksa apakah himpunan S yang berisi vektor-vektor U, vektor V, dan vektor W adalah himpunan yang bisa membangun atau merentang ruang vektorial dimensi 3. Caranya hampir mirip ya dengan ketika kita memeriksa apakah himpunan S merupakan himpunan yang bebas linier atau tidak. Jadi di situ kita akan mengkonstruksikan suatu persamaan. Cuma nanti perbedaannya, ketika kita ingin membuktikan apakah S ini suatu himpunan yang bebas linier, yang kita konstruksikan adalah suatu sistem persamaan linier homogen. Sedangkan ketika kita ingin memeriksa apakah S ini merupakan himpunan yang membangun dari R3, yang kita konstruksikan adalah suatu sistem persamaan linier sembarang. Sehingga nanti penjumlahan dari
hasil perkalian skalar dengan vektornya itu kita sama dengankan vektor X, di mana vektor X di sini terdiri dari 3 buah komponen, karena tadi yang kita ambil sampel adalah R pangkat 3 ya. Jadi vektor X nanti akan terdiri dari komponen A, B, dan C, yang mana ketiganya ini merupakan bilangan-bilangan yang ada di dalam himpunan bilangan real. Jadi kita susun suatu sistem persamaan linier K1 dikalikan vektor U ditambah K2 dikalikan vektor V ditambah K3 dikalikan vektor W sama dengan vektor X. Sedemikian sehingga nanti ketika kita detilkan ya komponen-komponen dari vektor U, vektor V, vektor W, dan vektor X akan diperoleh suatu sistem persamaan linier K1 plus 2K2 plus 3K3 sama dengan A. Berikutnya K1 plus 2K2 sama dengan B, dan yang terakhir K1 sama dengan C. Berikutnya adalah tugas kita untuk mencari nilai dari K1, K2, dan K3. Kalau misalkan nilai dari K1, K2, dan K3 ini terdefinisi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya himpunan S adalah himpunan yang membangun ruang vektorial dimensi 3. Namun, kalau misalkan nanti kita tidak bisa menemukan nilai dari K1, K2, dan K3, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya himpunan S bukan merupakan himpunan yang bisa membangun ruang vektorial dimensi 3. Dari persamaan linier yang pertama, K1 sama dengan C, kita substitusikan pada persamaan yang kedua, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai dari K2 sama dengan B minus C per 2. Berikutnya nilai dari K1 dan K2 ini kita masukkan pada persamaan linier yang pertama, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai dari K3 itu sama dengan A minus B per 3. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya nilai dari K1, K2, dan K3 ini ada, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya himpunan S adalah himpunan yang membangun ruang vektorial dimensi 3. Sebagai alternatif pembuktian yang lain, misalkan kita punya matriks A di mana matriks A adalah matriks yang kolom-kolomnya terdiri dari komponen-komponen vektor-vektor U, V, dan W. Kemudian kita juga punya matriks K di mana matriks K ini adalah matriks kolom dengan entry-entry K1, K2, dan K3. Bisa teman-teman perhatikan bahwasannya determinan dari matriks A tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya adalah persamaan A dikalikan K sama dengan vektor X akan selalu konsisten. Sehingga nanti dapat kita simpulkan bahwasanya himpunan S adalah himpunan yang membangun ruang vektor dimensi 3. Dari langkah yang pertama tadi kita memperoleh fakta bahwasanya S bebas linier. Kemudian dari langkah yang kedua kita memperoleh fakta bahwasanya S itu membangun R3, sehingga dapat kita tarik kesimpulan yang terakhir bahwa himpunan S adalah basis bagi ruang vektorial dimensi 3. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas kajian yang terakhir, yaitu tentang dimensi. Misalkan V adalah sebuah ruang vektor, dimensi dari ruang vektor V didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada suatu basis untuk V, yang kemudian dimensi V ini kita notasikan dengan dim V. Untuk ruang vektor 0, dimensinya adalah 0. Misalkan V adalah sebuah ruang vektor dan himpunan S yang terdiri dari vektor-vektor U1, U2 sampai dengan UR adalah basis di dalam V. Ruang vektor V dikatakan sebagai ruang vektor dengan dimensi berhingga jika dan hanya jika banyaknya elemen penyusun basisnya juga berhingga. Untuk contoh beberapa ruang vektor berdimensi hingga bisa teman-teman amati pada definisi berikutnya. Ruang vektorial berdimensi n atau yang dalam hal ini kita notasikan dengan R pangkat n merupakan suatu ruang vektor yang dikonstruksikan dari vektor-vektor berdimensi n. Untuk R pangkat n sendiri dimensinya adalah n.
Jadi, kalau misalkan ruang vektornya adalah R pangkat 2, maka dimensinya adalah 2. Kalau misalkan ruang vektornya adalah R pangkat 5, maka dimensinya adalah 5. Selanjutnya, ruang vektor Pn, yang dalam hal ini adalah ruang vektor yang dikonstruksikan dari polinom-polinom berderajat n, memiliki dimensi n plus 1. Sehingga untuk P2 dimensinya adalah 3, untuk P5 dimensinya adalah 6, dan seterusnya. Untuk ruang vektor yang dikonstruksikan dari matriks-matriks berukuran M kali N dengan entry-entry bilangan real, dimensinya adalah sebanyak M dikalikan N. Jadi kalau misalkan ruang vektornya adalah ruang vektor dari matriks berukuran 2 kali 3, maka dimensi dari ruang vektor tersebut adalah 6.